Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ki, Kakak Asdo, serta teman-teman sekalian. Jadi saya, Sisiliara Dilarifika Putri, NPM 190802009, dari golongan praktikum B, akan melaksanakan praktikum fisiologi tumbuhan, acara kedua mengenai pertumbuhan. Jadi pada praktikum kali ini akan dilakukan dua praktikum, yaitu praktikum pertama untuk mengamati pengaruh auksin terhadap pertumbuhan kacang hijau dan praktikum yang kedua untuk mengetahui pertumbuhan daun. Nah, jadi tujuan dari kedua praktikum itu seperti yang sudah saya bilang tadi, yang pertama untuk mengetahui pertumbuhan daun sebagai bentuk pertumbuhan organ pada tanaman. Kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau. Jadi ini alat dan bahan yang akan digunakan pada praktikum acara kedua. Jadi untuk mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau, di sini ada kacang hijau yang berukuran 2 cm kecambahnya yang sudah dibagi ke 3 wadah atau nanti akan digunakan dalam 3 perlakuan. Kemudian ada kardus yang sudah dibolongi satu sisinya sama satu kardus yang masih utuh. Kemudian untuk mengetahui pertumbuhan daun, di sini ada 5 daun dengan ukuran yang berbeda. Daun yang saya gunakan sini adalah daun rambutan. Kemudian ada kertas milimeter blok yang luas kotaknya 1 cm kuadrat. Kemudian ada alat tulis yang nanti akan digunakan untuk membuat kurva. Jadi untuk praktikum yang pertama untuk mengetahui pengaruh auksin pada pertumbuhan kacang hijau, jadi sudah dibagi ke dalam 3 wadah tadi, masing-masing jumlahnya ada 7 kecambah yang berukuran 2 cm. Nah, kemudian akan dilakukan 3 perlakuan yang berbeda. Satu wadah ini nanti akan diletakkan di tempat terbuka yang akan terkena cahaya matahari. Kita akan taruh di luar nanti. Kemudian untuk yang kedua akan dimasukkan ke dalam kardus yang sudah dibolongi satu sisinya. Kemudian untuk perlakuan yang terakhir akan diletakkan pada tempat yang tertutup dari sinar matahari, di mana di sini akan ditutup dengan menggunakan kardus yang masih utuh. Kemudian praktikum ini akan diamati nanti pertumbuhannya selama 3 hari. Stop. Nah, untuk praktikum selanjutnya kita akan mengetahui pertumbuhan dari daun. Jadi ini sudah disiapkan tadi 5 daun dengan ukuran yang berbeda. Jadi 5 daun ini kita taruh di atas milimeter blok, kertas milimeter blok. Kalau tempat saya ukurannya 1 kali 1 cm, jadi luasnya 1 cm kuadrat per kotaknya. Nah, ini kemudian kita gambar daunnya semuanya. Nah, kemudian setelah tergambar 5 daun ini, kita akan menghitung luas masing-masing daunnya dengan cara menghitung jumlah kotak yang ada pada daun. Jadi nanti pertama akan dihitung dulu kotak yang dia berada di dalam daun seutuhnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan menghitung kotak yang dia ini setengahnya atau lebih itu berada pada daun.
Ya, jadi kita lanjut ke pembahasan. Jadi itu tadi hasil-hasil pengamatan selama 3 hari. Jadi untuk yang perlakuan tempat terang itu dia ciri-cirinya tuh tumbuhannya tuh tumbuh lebih lambat, terus kondisinya juga relatif pendek, daun berkembang baik atau lebih lebar, warnanya lebih hijau dan tampak lebih segar, serta batangnya tuh lebih kokoh. Nah, untuk yang perlakuan kardus dilubangi pada satu sisi, dia itu arah pertumbuhannya tuh menuju ke sumber cahaya, jadi dia agak bengkok gitu. Terus ciri-cirinya dia mirip seperti tumbuhan pada perlakuan tempat terang. Kemudian untuk yang perlakuan tempat gelap itu kecambahnya tuh tumbuhnya tuh lebih cepat memang, tapi dia tuh lebih lemah. Terus daunnya tuh berukuran kecil dan tipis dan warnanya tuh pucat atau tidak hijau. Nah, jadi untuk yang perlakuan tempat terang itu sesuai dengan teori Haddadi dan kawan-kawan pada tahun 2017, di mana cahaya itu dapat menguraikan hormon auksin. Dan cahaya itu dapat membantu proses fotosintesis, sehingga dapat dilihat tadi bahwa hasilnya untuk tumbuhan yang pada perlakuan tempat terang tuh dia tuh memang hasilnya lebih bagus, lebih segar, karena dia tuh dapat melakukan proses fotosintesis dengan baik karena menerima intensitas cahaya yang cukup. Nah, untuk yang perlakuan kardus dilubangi satu sisi ini sesuai dengan teori Yustiningsih pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa yang menyatakan bahwa tumbuhan itu beradaptasi untuk melakukan penyerapan cahaya optimal, karena kan tumbuhannya itu tadi berada di, istilahnya dia berada di dalam naungan, di mana penyerapan intensitas cahayanya menjadi tidak maksimal. Nah, itu jadi ada suatu organ pengatur pada tanaman yang namanya pulvinus, dia terletak di antara petioles dan tangkai, dia itu berfungsi untuk menggerakkan daun mengikuti arah cahaya. Makanya tadi dapat dilihat bahwa tanamannya itu dia agak sedikit bengkok mengikuti arah cahaya. Kemudian untuk yang perlakuan tempat gelap ini sesuai dengan teori Aryani dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang menyatakan bahwa semakin rendah intensitas cahaya maka tinggi tanaman itu akan semakin meningkat, dan hal ini dipengaruhi oleh hormon auksin. Jadi bisa dilihat tadi pada perlakuan tempat gelap tanamannya memang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman-tanaman lainnya, itu karena ada hormon auksin. Ya, kemudian untuk pembahasan kurva sigmoid sendiri, jadi kurva yang tadi itu dia berada pada fase pertumbuhan logaritmik. Kenapa? Karena tanaman tersebut itu tumbuh secara eksponensial, di mana antara waktu pertumbuhan itu sebanding dengan bertambahnya intensitas atau ukuran dari tumbuhan itu sendiri. Dalam hal ini kita lihat dari daunnya. Jadi hal ini sesuai dengan teori Sidik dan kawan-kawan pada tahun 2018. Nah, untuk kesimpulannya sendiri ada 2 poin. Yang pertama itu pertumbuhan daun rambutan yang saya gunakan ini termasuk dalam fase pertumbuhan logaritmik. Kemudian yang kedua, auksin itu berpengaruh pada pertumbuhan kacang hijau yang ditandai dengan terjadinya pemanjangan batang sehingga tinggi tanaman itu meningkat. Sekian dari saya, terima kasih.